Sejarah perkembangan transportasi di Indonesia tidak lepas dari pembangunan jalur kereta api di Hindia Belanda. Setelah kesuksesan Nederland Indische Spoorweg membangun jalur kereta pertama di Hindia Belanda, dunia perkereta apian terus berkembang, tidak terkecuali hingga Jawa Timur. Keberhasilan Stadspoorwegen menyambungkan Surabaya hingga Pasuruan pada akhir dekade 1800-an menjadikan kebutuhan akan angkutan kereta api meningkat. Pabrik-pabrik dibangun, kereta api menjadi satu kebutuhan angkutan tak terkecuali di Madura, dengan dibentuknya Madura Stumtram Maskapai yang didirikan pada 1897 dengan konsesi pembangunan sepanjang 150 km membentang dari Kamal hingga ke Kalianget. Di Madura itu memang diawali dengan berdirinya perusahaan Madura Stumtram Maskapai itu di tahun 1897. Nah, pendirian ini memang tidak lepas dari adanya pembangunan yang sudah dulu dilakukan di Surabaya, itu yang dilakukan oleh SS ya. Itu sejak dibukanya tahun 1878 dan juga kemudian menyusul juga ada tram di Surabaya itu mulai tahun 1889 itu dari ujung itu hingga ke daerah tengah kota hingga ke selatan lah. Itu sampai 1890-an ya, dari 1889 dibuka. Jadi perkereta apian di Madura itu sebenarnya jadi salah satu hal yang unik dan menarik sebetulnya. Di mana pada saat itu zaman Hindia Belanda, kereta api belum menjadi alat transportasi publik. Tetapi keberadaan kereta api di Madura pada saat itu dibutuhkan untuk pengangkutan komoditas, terutama garam. Jadi ketika PT Garam pada saat itu di zaman Belanda itu mulai berproduksi, mereka membutuhkan transportasi untuk mendistribusikan dari hasil garamnya. Di kawasan Kamal, sebagai akses utama memasuki Pulau Madura adalah titik awal mulai dibangun jalur kereta api oleh MSTM yang menghubungkan antara Kamal dengan Bangkalan sepanjang 18 km. Jalur yang diresmikan pada 8 Desember 1898 ini sekaligus menandai awal Madura terlintasi kereta api. Jalur ini kemudian menjadi ramai. Pada 17 Februari 1899 dibangun jalur menuju Kalianget untuk memfasilitasi angkutan garam. Namun pada saat itu, jalur seluruh Pulau Madura baru benar-benar tersambung pada tahun 1901. Setelah jalur dari Blega ke Sampang rampung pada 1 Juli 1901. Selesainya jalur ini menandai mulainya era baru dalam industri pengangkutan di Madura, khususnya kereta api. Untuk mengatasi hal tersebut, MSTM mulai membangun integrasi antar moda, misalnya dengan mengadakan angkutan terpadu antara kapal feri dan kereta api yang saling terintegrasi, baik dari ujung ke Kamal maupun dari Kalianget hingga Panarukan. Kebutuhan akan pengangkutan garam yang tinggi menjadikan MSTM berjaya. Pada tahun 1913 dibangun lagi jalur pintas yang menghubungkan Kamal ke Kuanyar tanpa harus melalui Bangkalan. Keputusan pembangunan jalur baru ini menyebabkan angkutan penumpang juga menjadi ramai, sehingga jalur yang melewati Sukolilo lebih produktif daripada melewati Bangkalan hingga Tanah Merah. Jadi Madura Stumtram Maskapai itu mendapat izin atau mendapat konsesi dari pemerintah Hindia Belanda untuk membangun jalur kereta api di Madura yang dimulai dari Bangkalan sampai Sumeneb, atau mulai dari Kamal lah, dari Kamal Pier pelabuhan sampai Sumeneb. Jalur itu dibangun dari beberapa segmen. Ada yang mulai dari Kamal dulu ke Bangkalan, terus ada juga dimulai dari Sumeneb dulu atau dari Kalianget ke Sumeneb, seperti itu. Jadi ada beberapa segmen lah, mulai dari tahun 1898 sampai 1900-an awal itu jalur kereta Madura mulai ramai. Nah,
Seiring dengan juga dengan penandatangan kontrak kerjasama pengangkutan garam, mulailah kemudian perusahaan Madura Tram ini membangun jalur baru, yaitu jalurnya ini dari Kamal hingga ke Kuanyar itu di tahun 1913 itu sebagai jalur shortcut sebenarnya, itu di mana kereta dari Kamal ya Kamal ini jadi gerbang utamanya Pulau Madura untuk keluar ya, di Kamal ini sampai dengan ke timur itu tidak lagi muter lagi ke Bangkalan, tapi dia langsung direct atau langsung menuju ke timur lewat Batu Poron. Nah ini disebabkan karena ada pengangkutan garam itu dari ujung timur ke ujung barat Madura, jadi waktunya lebih efisien, tidak lagi muter dari Kuanyar ke utara ke Bangkalan atau bahkan sebaliknya. Dan efek ini juga yang kemudian itu juga sempat dilakukan Madura Tram itu, yaitu menonaktifkan sementara ya selama 2 tahun itu jalur antara ke Bangkalan hingga Tanah Merah hingga Kuanyar itu sempat dimatikan karena masih kalah produktif dengan jalur yang lintas selatan yang melalui Batu Poron. Pada era pendudukan Jepang di tahun 1942, jalur kereta api di Madura dirombak. Wilayah Batu Poron yang kemudian menjadi basis militer Jepang tak boleh lagi dilewati kereta api. Sebagai gantinya, Kaigun Jepang membangun jalur baru yang melintasi Telang, Labang, hingga Sukolilo untuk menggantikan jalur yang melewati Batu Poron. Selain itu, Jepang juga membongkar jalur dari Pamekasan hingga ke Kalianget pada 1943 karena dianggap sudah tidak lagi produktif. Jadi memang ada jalur percabangan atau jalur baru yang dibangun pada masa pendudukan Jepang atau di era Perang Dunia Kedua, itu di mana jalur percabangan ke Batu Poron itu digeser letaknya, itu mulai dari Telang itu sehingga ke stasiun Sukolilo baru, sehingga juga menghilangkan atau peran dari jalur yang lama ini, jalur percabangan lama dari yang melewati Batu Poron hingga ke Sukolilo lama. Sebabnya adalah di tahun 1942 di mana fasilitas militer yang dimiliki oleh Belanda saat itu di Batu Poron itu kemudian diduduki oleh Jepang, itu bersamaan juga dengan fasilitas militer angkatan laut yang ada di ujung. Yang menarik pada zaman Jepang itu jalur awalnya yang adalah dari Sukolilo lama ya, kalau kita bilang ya biar ada perbedaan, Sukolilo lama sampai Bangkalan itu ditutup di Sukolilo lama sampai Batu Poron. Karena apa? Karena akan dibuat gudang senjata di sana. Di pinggir pantai itu ada gudang senjatanya. Nah, kemudian Jepang membangun baru lagi jalur dari Telang, Labang sampai ke Sukolilo baru menuju Kuanyar pada saat itu. Jadi memang Jepang selain dia menghabisi jalur lain, dia juga membangun jalur baru ternyata di Madura. Kok biasanya dia banyak mencabuti jalur, dia di Madura dia membangun jalur itu. Pada era setelah kemerdekaan, jalur kereta api Madura masih menjadi jalur yang diminati, walaupun hanya sampai Pamekasan. Layanan intermoda yang ditawarkan menjadi pilihan menarik bagi masyarakat Madura hingga beberapa dekade. Kejayaan jalur kereta api yang melintasi Pulau Madura bertahan hingga tahun 1987 saat kereta api kalah bersaing dengan kendaraan yang lain dan menyisakan sisa-sisa prasarana dan cerita para pelaku sejarah yang masih dapat ditemui. Stasiun-stasiun yang awalnya sibuk dan ramai, kini teronggok sepi dimakan usia. Rel-rel yang dulunya gagah, terpendam utuh di antara permukiman dan persawahan. Dulu sekolahnya di Pamekasan dulu. Kalau liburan saya pulang ke sini Pak, ke Torjun itu. Ya, saya naik kereta api dulu. Malah sama sepeda Ainut Pak. Berapa pancal itu? Dulu tahun 73. Jam liburan naik kereta api itu. Dari Pamekasan ke sini Pak. Ke Torjun itu. Dari Kamal sampai Kuanyar saya gitu masih naik terus. Iya di Kamal sampai turun sini, nanti turun ke Sampang gitu. Ya Pamekasan.
sini, jurusan Pamekasan, Kamal, Mekasan, itu Sampang, Kuanyar, itu. Ramai dulu Pak, waktu nggak ada kendaraan. Sekarang tak mungkin. Sekarang kan ada bus, ada ini apa? Kalau sekarang itu sepi, ada sekarang. Keretanya ya dua kali. Dulu dari Kamal ke Pamekasan, terus dari Pamekasan ke Kamal. Dulu pernah masih kecil, masih kurang lebih usia 7 tahunan lah. Dulu pernah pulang dari Surabaya ke Sukolilo. Dulunya itu keretanya tidak ada tempat duduknya, cuma buat rombong kotak gitu aja. Rame Mas. Itu dari Kamal, naiknya dari Kamal terus gini. Jika sebagian besar sisa jalur kereta api Madura lintas Pamekasan hingga Kalianget sulit ditemui karena telah nonaktif sejak 1943, namun di lintas Kamal Pamekasan, baik rel, stasiun, hingga sinyal masih tersisa. Stasiun Sampang dan Stasiun Sukolilo Baru adalah stasiun yang masih dalam kondisi baik. Sedangkan Depo Kamal masih berdiri kokoh, menantang waktu dengan kondisinya yang semakin rapuh. Keberadaan kereta api sendiri itu selain menjadi sisi alat transportasi, tapi juga menjadi sisi penghubung atau alat komunikasi. Kenapa disebut sebagai alat komunikasi? Jadi pergerakan manusia atau komunikasi manusia itu di zaman sekarang mungkin bisa menggunakan handphone, mungkin juga dengan video call dan semacam telepon. Tetapi ada satu hal yang berbeda dari sisi komunikasi manusia. Ada saat di mana manusia itu membutuhkan interaksi langsung. Touch skin, karena perlu berjabat tangan, bahkan mungkin dengan orang tuanya perlu mencium tangannya. Ini yang dibutuhkan, sehingga kereta api ini menjadi salah satu alternatif transportasi untuk menyambung komunikasi lebih baik. Perlu kita ketahui juga, orang Madura itu kalau hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu punya budaya untuk toron atau pulang kampung atau mudik. Jalur kereta api yang ditutup pada 1987 ini pernah berjaya di masanya. Menjadi tulang punggung dalam bidang ekonomi hingga komunikasi masyarakat Madura. Tercatat, pernah ada 5 kali perjalanan pulang pergi ketika jalur ini masih menjadi primadona masyarakat Madura pada tahun 1960-an. Saya pernah mendengar cerita, jadi mohon maaf saya sedikit tersenyum karena saya ingat salah seorang senior saya itu mengatakan, yang asli Sampang di Kecamatan Srese. Beliau ini pernah bercerita bahwa di masa kecilnya, masa mudanya sering diajak oleh abahnya dari kampungnya di Srese ke Surabaya, otomatis turunnya di Kamal dan sebaliknya. Itu bercerita bahwa dari Srese sampai Kamal dan sebaliknya Kamal ke Srese itu membutuhkan waktu 6 jam menggunakan kereta api pada saat itu. Coba kita bayangkan kalau hal itu masih terjadi di era kini, ya tentu akan jadi sia-sia, nggak ada orang yang mau naik kereta api lagi. Orang akan milih naik motor atau naik mobil yang ya Kamal Srese mungkin bisa 1 jam atau 2 jam. Ada sindiran dari pegawai Stadspoorwegen ya pada saat itu menjuluki perjalanan kereta di Madura itu dengan Endags van Madura, yang artinya tuh sang satu hari dari Madura. Ini menandakan bahwa perjalanan dari barat ke timur di Pulau Madura itu menandakan bahwa benar-benar hampir 1 hari selama matahari
terbit pada saat itu, sehingga ini menjadi sindiran lucu ya. Kalau di versi SS, Endax Express itu adalah perjalanan dari Batavia hingga ke Surabaya dengan jarak tempuh hampir 825 km, sedangkan Madura dari barat ke timur yang tidak lebih jauh daripada itu memakan waktu 1 hari. Sebenarnya alasannya itu cukup logis kalau melihat pada saat itu tram itu hanya bisa dipacu paling cepat itu di angka 45 km per jam. Kini, rel-rel kereta ini menunggu untuk dilintasi kereta api kembali. Dalam Perpres nomor 80 tahun 2019, jalur kereta api yang melintasi Madura masuk sebagai salah satu di antara 5 jalur mati yang berpotensi diaktifasi kembali. Dan dari hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2022, jalur ini menempati ranking terakhir untuk diaktifkan kembali. Stigma orang Madura yang katanya suka besi tua, suka berbuat kriminal, berbuat kekerasan, ini bisa dihapuskan. Terbukti banyak bekas-bekas stasiun kereta api yang ada di Madura ini kondisinya saat ini masih utuh, walaupun sudah hampir 30 tahun tidak digunakan atau tidak terpakai, tapi masih utuh. Bahkan relnya pun sekarang masih ada. Saya setiap kali melintas dari Surabaya ke Sumeneb di ujung sana, saya selalu lihat di sebelah kanan saya kalau ke arah Sumeneb itu di Bangkalan masih ada relnya di pinggir jalan. Kemudian ketika masuk daerah Pamekasan, relnya ada di sebelah kiri jalan. Ini masih terlihat dengan jelas. Sehingga kalau ada stigma bahwa orang Madura itu suka dengan besi tua, suka dengan barang-barang mengambil yang bukannya, ini saya kira bisa terkikis atau bisa dihilangkan, bahwa stigma itu memang tidak benar sepenuhnya seperti itu. Jadi, the horns still playing alley bars, but I've outlived the brass and cigars. My shoes don't shine the way they did, and glamour's just a kid. Midnight's not for me no more. I've danced through every open door. Let the young ones toast and twirl. I'm done